hanya untuk seru-seruan, liriknya pun dapat dadakan, namanya juga. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Chef Haryo. Katanya megang Kaibon, betul? Iya betul, Chef. Kiri gue. Kita ngobrolin Kaibon yuk. Ayo. Tapi di podcast kita. Boleh. Oke? Boleh, Yuk, Chef. ikut saya. Ayo. Sopa panas, jangan cemas. Sopa panas, jangan lemah. Oh, di sopa panas. Everybody say, dengarkanlah. Oh, mati saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas yang merupakan persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, tetap di Cilegon, Banten. Cuma kalau Anda saksikan atmosfer episode kali ini agak beda nih. Saya juga agak-agak aneh, ada di mana nih, gua lupa jadinya nih. Dulu nggak kayak gini, kok sekarang jadi begini ya? Ada di mana kita ya? Jov, ada di mana Jov? Di Kaibon. Apa itu? Hah? Apaan tuh? Di Kaibon. Enggak, baru dengar gua. Hah? Bukan ini coffee shopnya Royal Krakatau Hotel ya? Iya. Dulu namanya apa? Banten Bistro. Banten Bistro. Banten Bistro. Dulu namanya Banten Bistro, coffee shopnya Royal Krakatau Hotel. Jadi kalau Anda kemari, udah nggak ada lagi tuh Banten Bistro. Yang ada ini luar biasa nih. Namanya, lihat aja tuh, The Kaibon. Artinya apa? Ini ada pejabat-pejabatnya nanti yang ngejelasin. Apa sih artinya The Kaibon? Kok dulu namanya Banten Bistro, sekarang The Kaibon. Ya kan? Kenapa berubah-berubah nama? Ada apa? Maksudnya apa nih? Nah, yang ada di depan saya sekarang biasa yang baju putih itu pasti Anda udah kenal semua sama dia tuh. Yang baju putih. Cuma lu ngantuk sekarang ya? Enggak. Kenapa Mas? Lagi ke bulan. Mau ke bulan. Mas Ari mau ke bulan. Yoi. Sepatunya. Yoi, berat ya. Keren. Biasa. Ngerti kan? Lu tahu dong gue. Mission to Mars. Yoi. Sekarang mission to Kaibon ya. You know me kan? Yoi. Oke. Always. Dan seperti biasa ada ya, ini musisi yang paling beken di Cilegon. Sekarang udah sampai ke Serang, waduh banyak yang tahu udah Serang. Bentar lagi ke Jakarta nih. Balik lagi, makin kaya aja gue lihat. Jam tangan baru ya? Udah lama. Oh, udah lama. Kirain cuma gini-gini udah baru lagi. Joffrey, lu di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Oke. Dan di tengah-tengah, nah ini para narasumber yang terkait dengan suasana yang luar biasa dari apa yang disebut dengan The Kaibon. Ada Chef Lucky Salim. Bos, tolong dipakai bos. Siap. Ini apa namanya? Peralatan audionya tolong dipakai. Terus ada F&B manager yang katanya mau naik jabatan ya. Insya Allah, doain ya. Hah? Harus tuh. Gue tahu dari orang tuh, bukan dari lu. Temen gosip. F&B manager Pak Sandi. Sandi siapa nama panjangnya lupa Sandi dia. Eka Hadi Putra. Sandi Eka Hadi Putra. Sandi Eka Hadi Putra. Nah ini beliau-beliau yang akan bicara banyak soal
The Kaibon. Langsung ke F&B manager. Siap. Pak Sandi. Siap. Banten Bistro jadi The Kaibon. Ya. Apa yang Anda rasakan? Atmosfer. Ini pertanyaannya gila nih. Pasti. Apa yang Anda rasakan? Kalau saya rasakan atmosfernya beda langsung. Beda dari yang lain, kelasnya beda, bergizi pastinya juga. Kita buat suatu yang beda di Cilegon. Atmosfernya kita buat hal-hal yang berbeda ya. Kita samakan dengan tidak disamakan dengan konsep yang sebelumnya. Kita datang ke sini. Kalau ada orang ditanya, apa sih? Apa namanya yang gue rasain yang gue rasa gue semakin pede nih kerja nih, kayak gitu kan. Gue semakin punya self confidence nih, dagangan makin laku nih kayaknya gitu, kira-kira gitu ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Ya, kita butuh satu yang beda, Mo. Jadi kreativitas itu kan kalau di F&B tanpa batas ya. Nggak hanya cuma soal makanan atau minuman, tapi ya tempat ya harus digarap ya. Oke, Chef. Chef Lucky Salim. Ya. Namanya keren ya. Asli dari? Saya besar di Jakarta, Maju dikit. besar di Jakarta, tapi orang tua Sumatera. Udah pernah lihat yang lama? Dulu pernah lihat. Banten Bistro tuh? Pernah Udah lihat. pernah lihat ya? Pernah. Terus tahu-tahu chef masuk jadi The Kaibon. Ini ada penyesalan nggak? Tau gitu gue mahalan lagi dikit kok jadi begini gitu. Tempatnya jadi keren, salah deh gue kasih harganya nih gitu. Hah? Enggak sih, waktu itu lihatnya lebih lama lagi sih soalnya. Waktu masih tanah dulu ya. Tanah kosong. Masih tanah. Maksud lo apa nih? Kalau ini nyelak suka gila. Ya, orang kita ngomongin apa dia tanah. Mentang-mentang tanah juga. Oke, Chef. Nggak nyesel lihat tempat yang semakin bagus, terus Anda masuk, ada nggak? Kalau saya nyesel tuh, ya kalau tahu tempatnya bagus ini, gua nggak kasih harga segitu tuh katanya. Oh enggak nyesel. Oh, enggak ya? Karena justru harusnya jadi lebih bangga bisa bergabung di timnya The Royal Krakatau. Jadi tetap profesional ya. Tetap profesional. Awalnya segini ya, udah komit segini gitu ya. Mau baru kayak mau lama, udah stick situ ya. Itu baru profesional. Kalau main tawar-tawaran itu bajing luncat namanya, ya kan? Udah nggak zaman tuh, zaman bajing luncat tuh. Yes, ya. Apa juga mau lebay terus ya. Chef, nanya Chef. Oke, Om Sandi. Ya, siap. Mas Chef. Lucky juga nih, Chef Lucky. Ini ceritakan dong konsep interiornya, kenapa bisa seperti ini? Kalau boleh saya berkomentar, Boleh. ini bisa disamakan seperti Pasaraya, seperti Jakarta lah. Artinya saya sebagai Bentar lu, ada telepon ya. Halo? Oh belakang deh, terus. Iya. Kirain telepon. Orang-orang kan gitu, lagi ngomong suka Jadi nyela. selang ya. Gantian ya. Gitu kan. Jadi kalau saya sebagai first impression tadi malam saya nilai ini 9/10. Amin. Cuman ceritakan konsepnya, kenapa berani dengan warna-warna yang baru? Ini kan bisa dibilang kita kembali ke neoklasik ya. Neoklasik. Konsep yang saya lihat ya. Ya. Klasik tapi tetap baru gitu. Ya. Nah, ini gimana konsep hotel ini kok resto ini bisa seperti ini? Ceritanya bagaimana? Bisa sangat jomplang gitu loh. Ya. Jomblangnya bagus tapi. Oke, tapi oke ya. Oke, ya, oke. banget. Jadi Oke, kalau nggak ada interview nih hari. lumayan. Oke, jadi saya terima kasih atas pertanyaannya. Intinya kita mau rubah konsep itu nggak semata-mata langsung rubah ya. Pasti ada kajiannya juga. Kita juga melihat dari sisi digitalisasi dengan modernisasi juga berjalan cepat sekali ya. Dengan konsep-konsep yang banyak yang tadi Chef Haryo sampaikan, di Jakarta pun mostly kafe-kafe berdiri banyak ya. Tapi kita lihat di daerah ujung Jawa nih, Banten, baru kita punya satu yang kita udah fenomenal, udah pernah kita ceritakan. Nah, kita merubah suatu restoran itu ya tadi kajiannya juga banyak dan memang harus sesuai dengan daerahnya. Ya Banten. Dari ukiran-ukirannya semuanya juga kita Banten. Dengan pasti Banten. Bukan nuansanya Banten lah ya. Nuansanya Banten, tapi tidak memusatkan di dalam satu kota ya. Kan kalaupun kota kita Cilegon ya, tapi adalah kerapiaknya kita Cilegon, bisa batik-batik kerapiaknya yang lain juga yang di sebelah Goldnya juga itu Banten. Dari sisi interiornya juga itu kita lebih ke Banten juga, tidak mengemas secara sekaligus tapi kita mainkan warna.
Kita berani warna Om. Nabrak dari gold ke mint blue terus ke coklat nanti ada abu-abu juga, terus ada hitamnya juga kita kemas. Jadi ya lebih modernisasi sih, Instagramable lah bahasanya. Kita berani warna, ya inilah jadinya kayak gitu. Oke. Kalau saya lihat ini dari interiornya menuju kepada pasar yang mapan, orang-orang yang mapan. Pasar mapan. Mapan ya, artinya pendapat. Target pasar Target untuk pasarnya. customer ya. Target pasar, tapi ini gini juga Om, jangan sampai terbesit one saat kita sudah mengedukasi tamu bahwa ke hotel ataupun yang tadi disampaikan target pasarnya harus mapan, tidak juga. Ya, jadi kita berusaha di F&B harus kreativitasnya tidak hanya untuk orang-orang mapan. Ya, jadi teman-teman dari mahasiswa, mahasiswi ataupun aktivis ataupun dari middle down, middle ataupun middle up itu boleh datang ke sini, ataupun sekedar cuman bekerja hanya coworking bisa banget. Karena kita menjualnya seperti itu. Target pasarnya ya tidak terbesit di benak kami itu hanya untuk yang mapan-mapan saja, tidak, tapi ya tetap kita mengedukasi tamu. Ini loh restoran kita yang baru, kalian bisa coba dengan beda, dengan ambience ya, sama menunya juga, dengan Chef Lucky yang hari ini hadir juga dan berkenan untuk bisa ngebantu saya untuk bisa meng-create suatu konsep makanan yang baru. Dan inilah jadi Kaibon kayak gitu. Jadi ya itu yang saya sampaikan target pasar. Mas Andi, itu kan lebih ke konsep ya. Konsep. Lebih betul. konsep. Kalau dari Chef Lucky dengan nuansa baru ini, apa yang terbersit di benaknya Lucky? Wah, gua mesti cocokin nih menu-menunya, kira-kira gitu. Minumannya, minumnya, gelasnya, piringnya. Ya. Betul. Ada nggak kesana tuh? Ada Om. Karena gini, pengalaman saya mengatakan entertainment tuh begitu. Berubah sedikit, semua berubah langsung. Iya. Iya kan? Memang setelah saya Kencangkan dikit, Bos. setelah saya join ke sini itu kita berdiskusi dengan Pak Sandi itu untuk bahwa menu itu bisa ditampilkan sesuai juga sama tema restorannya, tema konsep restoran yang mau kita kita berikan. Yeah. Makanya kita juga pilih piring-piring yang spesial untuk menyajikan nanti menunya sebenarnya mungkin biasa, tapi begitu ditampilkan dengan piring-piring yang lebih cantik, dia akan lebih kelihatan wah juga dia. Jadi tidak hanya Interior, ruangan saja. nggak hanya tempat, Ya. tapi juga isinya kan. Isinya Ya kan, termasuk orang-orang ya, SDM-nya ya. SDM-nya juga. Karena saya lihat tuh pada, warnanya menor banget tuh, Iya. birunya, ya. Min blue Om. Jadi cakep-cakep ya, Indonesianya keluar. Yo. Indonesia ayunya keluar. gitu ya. Yo. Doi. Paling bisa loh. Indonesia keluar. Ayu lagi. Ayu, perempuan tuh ayu kalau Menawan. Ayu lestari memang. Jarik Wah. ya. Nah, gitu kan. Perempuan kalau Oke, pakai jarik nih, keluar. Ntar dulu Chef. Pak Sandi, Chef. Ini gerakan-gerakan mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Ini udah diawali dengan sorosoan kan? Yes, it is. Betul. Booming sorosoan. Amin. Terus pizza, Amin. Surah pizza. booming, ya kan? Sekarang ini Kaibon. The Kaibon. Ya. Sekarang ada 3 tempat ya. Pizza, Sorosoan, The restoran sama The Kaibon. The Kaibon. Ya saya dengar ada rencana mau nambah-nambah lagi ya. Pasti. Ya kan? Pasti. Tapi yang 3 ini dulu deh. Dengan munculnya kekuatan baru nih, The Kaibon. Masa sih target marketnya hanya Cilegon? Wah, Gimana tuh? betul. Target market yang kita sudah diskusikan dengan tim marketing ya pastinya juga. Itu nggak hanya Serang, Cilegon dan Anyer ataupun Merak Om. Kita mengacu dengan bisnis yang sesuai dengan instruksi dari Pak Dirut kami. Kita harus sinergi dengan bisnis yang baja ataupun non baja. Dan baja non baja itu juga tidak hanya ada di Cilegon. Jakarta pun ada Om. Kita menggarap ke seperti itu, dan beberapa investor pun ya melihat Cilegon itu sudah naik. Hal-hal seperti itu ya. Maksudnya Jakarta itu memang ibu kota yang saat ini lagi hype-hype-nya ya. Tapi Cilegon juga kita akan bangkit, kota kecil yang di pelosok Jawa dan Banten pastinya juga. Nah, kita tampilkan nih. Oh, ternyata ada ya. Sorosoan ternyata ada ya.
Pizza. Kaibon, the pizza, the Solo pizza. Nah ini yang kita tunjukkan. Nah sampai yang tadi Om sampaikan target pasar kita juga tidak hanya Seragon, Serang, Cilegon sama Anyer, tapi Jakarta pun, di luar dari Jakarta pun, Bandung, Cianjur pun masuk ke sini. Dari beberapa tamu pun udah, excited. Dari Lampung ya. Lampung betul, dari Sumatera pun sudah Jadi ini ke sini. untuk yang nonton, Anda yang nonton, ini sebuah informasi bagus bahwa di kota Cilegon yang orang taunya atau Anda taunya di kota industri, sekarang enggak. Ya. Sekarang sudah muncul variasi-variasi baru supaya orang nyaman atau Anda nyaman ke Cilegon. Ya, nggak cuma lihat pabrik aja, tapi Anda bisa makan enak. Ada restoran bagus, ada pizza bagus, dan yang terakhir ada Coffee shop bagus. coffee shop bagus. Yang dulunya Banten Bistro sekarang jadi The Kaibon. Nah, saya mau ke chef nih sekarang. Chef, di otak lo nih, di benak lo, kalau lo di sini makanannya kayak apa? Makanannya jenisnya apa nih? Tempat yang baru nih. Yang jelas makanannya harus dimulai dari rasa yang enak. Yang jelas itu. Tapi kalau mau ditambah lebih enak lagi, ini udah kebantu sama interiornya yang saya nilai tadi 9/10, Mas. Interior ini sangat mendukung makanan yang enak tadi. Jadi makanannya saya percayalah. Beliau kan pengalamannya sudah hotel internasional ya, dalam dan luar negeri, dan pengalamannya panjang, usianya juga sudah berumur cukup 50, artinya itu adalah usia-usia yang trusted untuk seorang eksekutif chef. Dan saya lihat perjalanannya memang sudah panjang, jadi tempat ini yang saya nilai 9/10 secara interior, apabila didukung dengan makanan yang enak, sangat Gitu ya. mudah sekali untuk menjadi makanan yang bisa menjadi terdepan dan nomor satu di Nah sini. ini betul. Edan. Ini menunya. Menunya. Enggak berat ya? Berat kayaknya. Mbak sini dulu, Mbak. Ditanya dulu. Itu lihat kamera sana tuh. Ya. Nah, ini tempat baru kita ini, The Kaibon, coffee shop yang ada di Royal Krakatau Hotel. Kalau Anda ke sini ketemu dengan ini loh. Waitersnya kayak begini. Ini pakaiannya. Kalau malam sama juga warnanya. Oh sama ya warnanya? Warna sama. Gak ada beda. Warna yang mana yang beda nih? Tapi buat Bung Arya ada yang khusus. Oh iya, khusus. Yang jariknya merah nanti. Tapi rambutnya panjangnya segini. Saya mikir ke situ tuh. Selutut panjang ini. Ini kayak gini nih. Tongkrongan waitersnya. Lihat ini menunya nih. Menunya pernah nggak makan di coffee shop? Megang menunya aja mesti pakai tenaga. Cuma di sini artinya isinya bagus-bagus. Ya, amin. Kalau kosong enteng. Cuman jangan pas lagi berantem ke sininya. Gitu kan. Mbak makasih ya. Mbak makasih ya. Kok nggak salaman dulu? Ya, ntar aja deh. Bukan muhrim. Bukan muhrim minta salam. Hari Jumat boleh. Nah ini menunya nih. Itu menunya. Menunya dari The Kaibon. Nah, bisa lihat kan? Ini menunya nih, ya kan? Tuh. Nggak banyak isinya, cuma elegan. Ini, waduh, elegan ya Om. elegan ya. Elegan. Pakai khan. Wah, bukan main. Ini Pak Sandi. Yes. Punya gagasan, punya ide, bikin menu kayak buku menu kayak gini. Itu siapa nih? Ini kaget loh saya. Ya. Gagasan itu dari pimpinan kami Pak Ruri Ilham, GGM di Hotel Krakatau. Ya, jadi beliau minta ke saya, San coba cari yang unik daripada yang lain-lain dari hotel-hotel lain kan kayaknya cuma majalah buku kayak gitu kan nggak biasa ya, common ya kalau di restoran ya. Ya persaingan. Coba juga. cari yang bagus ya, betul, persaingan juga. Yang tadi ya tampil beda lagi ya. Tampil beda. Jadi dari semua interior apapun itu kita pikirin banget Om. Menu, gelas tadi, piring ataupun yang lain. Nah, menu pun kita pikirin. Jadi menu itu kayunya itu kayu jati perhutani asli dari Banten. Bener-bener Banten, dan kita langsung datang ke pengrajin itu banget mengikuti modernisasi, dan dia bisa laser, itu nama Kaibon sendiri. Engraving laser ya. Engraving laser, betul. Anda udah lihat belum? Udah lihat Pak tadi malam, bagus gitu. Iya. Dan itu benar-benar asli. Kita semua pokoknya dari semua interior, dari apapun semua dari Banten. Ya. Keren. Kayak gitu. Idenya ide orisinal sih. Ya, kita harus bergizi Om. Jadi harus F&B ya. Mungkin Chef Aryo lebih saja, dan Om Ari juga Ini bisa paham. boleh juga dibedah isinya dikit ya. Iya, boleh dong. Boleh Kayaknya sekali. ada yang unik-unik nih. Ya. Mumpung Pesen ada aja chef Om. di sini. Udah pesen yang kayak air laut nggak?
Ada minuman kayak air laut. Iya. Ada glitter-glitternya gitu. Ngarang. Ya ada. Suka ngarang. Iya. Ada Blue Galaxy, The Little Mermaid, Little mocktail Mermaid kita. ya tadi malam tuh minum tuh Tuh, apaan nih? ada yang namanya butter prawn lah. Butter Prawn. Waduh. Ya. Menunya signature dish kita lebih ke peranakan Ini sih, ya. siapa signature dish-nya by siapa? Oleh personal apa signature dish dari Kaibon? Chef pastinya. Chef Lucky ya? Pasti chef. Wah luar Oh, biasa. dia recommended by Chef. Ada Chef. chef. Desain dan harus gitu emang ya. Memang. Ya, signature. Ya kan? Kalau udah Harus gitu kan? beliau usia udah 50 dan pantas untuk membuat signature. Ya. Jadi ini Makanan persembahan. menu-menu yang tertera dari chef ya. Ya, di create karena mengikuti konsep Nggak nyolong dari orang nggak. enggak. Pertanyaannya mancing ini ya. Kirain telepon temen gitu. Gua suka apa yang belum ada Oh, nih. iya, Kan begitu biasanya. Sabar aja kita. Oh iya. Bukan, biasanya kan begitu. Punya siapa diaku-akuin aja gitu. Baik. Lagi musim gitu. Iya. Wah, ini seafood noodle kontan shop. Kontan shop. Aduh, serem namanya. Wah, Apa mas yang menjadi signature? Ada 3 atau sampai 5 yang memang Ya. ini gue banget, apa nih Kaibon banget gitu. Kalau Kaibon mesti apa? Ada nasi goreng peranakan. Oh nasi goreng Ya, peranakan. nasi Nah goreng kenapa ada peranakan? Kenapa nggak Chinese? Ada Betawi, ada Solo, ada nggak di Banten. peranakan mana nih? Nah itu makanya kenapa Peranakan dipilih konsep Jawa sama peranakan? Banten atau apa peranakan? Peranakan itu kan Ada aja chef namanya. Ya lu peranakan yang begini. Ini dalam istilah FNB peranakan itu etnis, bukan peranakan yang sebelah itu yang sini. Biologi itu. influence sama budaya Chinese ya. Asimilasi budaya. Asimilasi Jadi memang Akhirnya- Banten ini kan pertemuan antara etnis Arab, Melayu dan Cina sehingga temanya menjadi peranakan begitu ya. Akhirnya tercetus muncul gagasan namanya peranakan gitu ya. Iya. Nah rasanya kayak apa tuh? Nasi goreng peranakan. Nasi goreng Gua peranakan. agak deg-degan nih. Nasi goreng peranakan. Kalau nasi itu goreng kan, gue tahu tapi pakai peranakan ini nih. Hah? Nasi goreng peranakan dia gurih gitu ya, sedikit manis, sedikit aja. Kalau lokal kan manis ya kebanyakan. Jadi rasanya yang dibuat dari tiga suku itu Arab, Melayu dan Cina karena Banten ini adalah pintu masuk salah satunya perdagangan. Terjadilah perkawinan campur sehingga rasanya menjadi campur-campur. Jadi ini asimilasi budaya ya. Betul. Asimilasi budaya. Direpresentasikan di makanan Apa terlalu bagus bahasanya kali itu orang pada nggak ngerti lagi. Oh harus paham. Kita mengedukasi makanya. Buktinya ada podcast harus paham asimilasi budaya itu seperti apa. Gue suka nggak enak. So tau amat sih lu kata. Wis. Jadi ada pedagang dari Gujarat atau pedagang Arab yang genit sama yang Chinese gitu terus pacaran mereka beranak Bikin nasi pinak goreng. bikin nasi goreng ya begitu. Jadi ada rempahnya, Ya. ada Chinese-nya, ada kecapnya. Oh gitu. Tadi siapa? Cina sama Cina sama Arab, Arab atau lagi? ame Melayu gitu. Melayu. Nah, Mainnya nggak sendiri tuh. ya, yang Cina istri pertama, yang Melayu istri kedua Maksud gitu. gua ngomong- Berantem deh tuh. Maksud gua ngomongin resepnya. Oh, Jangan iya. kemana-mana. Iya. Ini kadang-kadang suka kejauhan sih. Nih peranakan fried rice. Anda pernah lihat? Nih peranakan. Oh iya, Fried peranakan fried rice ya. Makannya di kan? Cuma wajan ada tapi di- dari tanah liat ya. Cuma ada di The Kaibon, Cilegon, Banten. Wih, berat kan? Lihat gambarnya sih oke ya. Bagus, itu pakai food stylist Pak namanya Pak. Stylist. Bisa bagus itu. Jadi dia megang kamera, megang lampu, nggak boleh megang makanan. Yes. Makanan hanya boleh ditata oleh penata makanan. Gitu ya. Iya, sehingga Stylist. terjadilah kebagusan seperti Jadi itu. kalau waktu Anda saya sering lihat Anda megang gitu terus gini. Itu off the record. Itu nggak boleh itu. Iya. Nggak boleh ketahuan maksudnya. Gua bilang gila main colek aja nih. Iya kan? Iya. Habis gini lagi gitu. Habis gini. Maksudnya colekan Krakatau. Iya, lu tuh. Iya. Iya. Oke, ini menunya ya. Dia jangan lupa kalau mampir kemari jangan kaget lihat ini. Ya, jangan ambil marah ke sini. Hah? Ntar ditimpuk kayak gitu sakit. Buat lempok nyamuk juga Oke. bisa. Ini balik ke Pak Sandi sama chef. Ini kan baru jalan 2-3 hari ya. Betul. Jalan 2-3 hari. 2-3 hari.
pengalaman saya mengatakan, kebetulan saya bergabung di sini sama rekan saya ini udah setahun lebih ya. Iya, setahun lebih. Pengalaman mengatakan gini, kalau Ramadan atau Idul Fitri itu, wah, yang lama tapi ya, Banten Bistro tuh nggak bisa nampung orang. Ya. Sana penuh, sini Sorosoan penuh, Pisah penuh, sini penuh. Ini kira-kira prospeknya atau future-nya The Kaibon Ya. bisa begitu juga ya? Optimis. Optimis. Ya. Optimis. Optimis banget. Meledak gitu ya? Pasti. Pasti. Harus meledak. Optimis saya. Karena gini, yang dahulu Banten Bistro aja dengan kapasitas 162 iya, kapasitas tuh. Kapasitas ya 162 itu full. Sampai kita buka di area pool ya. Waktu itu juga kan kita buat buffet tambahan. Nah, di tahun nanti di 2024 insya Allah optimis banget ini akan full kembali dengan tambahan kita kurang lebih hampir 200 lebih lah, kurang 205 atau 210 untuk kapasitas tambahannya. Itu saya hakul yakin dan optimis itu akan full kembali dengan gaya-gaya pasti ini kapasitasnya lebih banyak. Lebih banyak. Dan kita lebih bergizi, ada grand piano di tengah. Yang main ada? Ada dong. Jazz, kita memang menampilkan jazz. Jadi akan membedakan antara Sorosoan dengan Kaibon apa ya? Itu musiknya lebih all around di Sorosoan, di sini kita lebih ke jazz, lebih musik yang bergizi. Ya, lebih soft ya. Lebih soft. Lounge. Lebih lounge. Lounge. bener. Resto lounge. Lu juga yang main? Lounge. Oh bukan. Oh sangkan lu juga. Salah gue. Tapi breakfast ini beliau main. Oh dia sih. Yoi. Usah. Pasti. Pokoknya harus dikenali Susah juga Jofri ngomongnya. Cahya. Udah ada. Tadi kan Pak Sandi bilang begitu, optimis nih. Chef, waduh, kerja keras tuh. Harus kerja keras. Nggak, SDM-nya siap nggak? SDM Chef sendiri siap nggak? Itu kan kalau udah begitu sebulan tuh kayak Ramadan begitu. Ya. biasanya kita siap. Kita dan harus siap karena tamu-tamu Ramadan kita kan memang harus kita serving dengan baik ya. Tapi kan tanggung jawabnya nggak di sini aja kan? Ya. Betul. Restoran juga ya, restoran. Sor-soran juga. Terus belum kalau ada Mais bangket ya. ada acara-acara tambahan di Bangketnya. bangket juga, megang juga. Iya. Pantes gede nih duitnya. Duit lah. Semuanya dipegang. Dipegang aja dulu. Pegang aja dulu, ya kan. Gitu. Tapi siap semuanya. Siap. Oke, Chef. Chef Aryo. Iya. Ini kacamata gue mengatakan bahwa bisnis kuliner apapun namanya, mau coffee shop kek, mau restoran kek, mau kafe kek, mau apa, itu kayak jamur di mana-mana, Iya. ya kan? Pertanyaan gue juga di Cilegon nih, itu kan di mana-mana ada tempat untuk makan, untuk minum. Pertanyaan, apa masih ada captive market tuh masih ada nggak? Oke. Jadi gini, kalau dari sisi pertumbuhan, 3 bisnis yang bisa bertahan itu ada 3. Bisnis komunikasi, kemudian bisnis makanan, dan bisnis entertainment. Udah 3 itu. Jadi kalau memang sekarang makanan banyak, karena emang orang makan. Mas sebagai pembasket makan, saya makan, Mas Andi makan, Mas Luki makan, Kang Beca juga makan. Jadi makanan itu seksi untuk bisa bertahan dalam semua segmen. Mau jual nasi rames bisa, nasi telur bisa, mau jual wagyu harga 5 juta juga ada yang beli. Ya. Mau bikin nasi goreng dikasih taburan emas juga bisa. Jadi makan itu adalah hajat orang banyak. Ya itu setuju. Setuju. Tapi gini yang bikin saya penasaran adalah Konsekuensinya kuenya jadi terbagi banyak. nah itu, Ya. ya kan kuenya mungkin nambahnya nggak seberapa, yang makannya makin banyak. Ya, Atau sebaliknya gitu loh. Jadi persedia makanan banyak dari segala segmen kan, pasar dan daya beli nih. Tapi sekali lagi kue itu juga terbagi semakin banyak. Ya. Gitu. Yang tadinya kita bisa dapat 1/8 kue, tapi karena banyak pemain sejenis, akhirnya jadi 1/4 kue saja atau jadi 1/16 kue. Kenapa gitu saya tanya ini? Ha-ha. Karena bisnis jasa lah, ini kan jasa. Jasa. Apalagi entertainment, apalagi menyangkut kuliner. Itu
bisnis yang sensitif, Bos. Ya, sensitif karena memang Iya. jasa kan. Ya, Betul. sensitif, menyangkut emosi orang. Iya. Ya kan? Kalau kita salah-salah touch sedikit, Iya. kayaknya mau meledak tapi nggak jadi. Tapi saya optimis dengan tempat ini ya. Saya menambahkan, saya sebagai orang luar, kesan pertama saya interior ini menang banyak. Karena Dari interiornya. ya, karena orang Cilegon itu kepingin seperti yang ada di kota-kota besar. Dan ketika ada di Cilegon, wah ada ya, keren ya, ternyata kelasnya sudah seperti di kota-kota besar, sudah seperti di Jakarta. Bahkan saya katakan ini seperti di Sarinah, di Sarinah Blok M itu apa yang di Tamrin. Tamrin. Gue nggak pernah kesana, Bos. Ya itu sudah remake banget, Bos. Udah bagus banget di sana. Jadi wow, saya juga kaget dengan interiornya. Ini justru saya ingin tanya nih, siapa konsultannya? Oh iya. Nah, gitulah yang Mahal paling gitu ya. Mahal. Oke, Pak Sandi. Ya. Pak Sandi mungkin agak tenang ya dengar penjelasannya Chef. Tenang. Wah, berarti optimis nih gitu kan? Optimis, saya Iya kan? optimis. Artinya secara moral Pak Sandi Harus loh, Sandi teman saya kok. jangan kayak gitu, nggak Apalagi boleh kayak dia gitu. senior saya. Ini lu nggak bener kayak gitu. Lu harus objektif. Ya objektif. Harus Objektif objektif dong. Jangan karena temen lu bela-belain nggak Enggak, bisa. Nah, tadi Kayak malam gitu. udah ngobrol banyak. Udah ngobrol banyak soal makanan. Cuma Yang kayak minta begini. gratis nggak bayar tuh kan. Sekarang ini Pak Gitu. Sandi, Chef, Ya. ya kan? Persaingan di Cilegon tuh kuliner gimana sih? Persaingan. Saya optimis kembali. 2 kali optimis nih Om. Karena sudah ada terlihat kue di Sorosoan itu masih bertahan di 2 tahun ini masih aman. Nah, tadi kalau ditanya pesaing gimana San? Di Cilegon seperti apa? Hotel ataupun coffee shop ataupun restoran yang saat ini yang masih elegan ataupun menjual dengan kreativitas yang bagus ya. Baru Royal Krakatau. Iya, tapi kan pemain nggak Anda sendiri. Ya, tapi kita membuktikan dengan 2 tahun belakangan ini Sorosoan happen. Walaupun banyak Mungkin sementara belum ada pilihan lain kali. memang belum ada pilihan, makanya kita buat kreativitas yang lain dengan membuat coffee shop yang lain seperti ini. Kita buat yang beda daripada yang lain dan mengambil unsur Banteni banget. Ya kita optimis dengan target pasar mau nanti ada kafe ataupun kebaikan kan kalau di Cilegon hampir kurang lebih yang saya survei dan kaji itu 123 atau 125 kafe yang sudah mulai buka nih kecil-kecilan. Tapi tidak ada restoran yang presentable. Yang memang yang tadi disebutkan bisnis kita di sini kan memang di Cilegon itu kan baja ya ataupun non baja lah yang disampaikan. Nah itu yang tadi sampaikan Pak Dirut kemarin pas pembukaan, tolong disinergitaskan untuk mensupport segala bisnis-bisnis yang berjalan di Kota Baja ataupun yang non baja. Berarti kan butuh tempat dong. Iya. Butuh yang buat ya dealing bisnis ataupun yang lain dengan ya bukan hanya bisnis baja ataupun yang lain atau non baja, tapi kan keluarga di sini kan yang walaupun di luar dari Cilegon ataupun Serang kan butuh tempat juga dong yang buat staycation family dan lihat dengan wahnya Kaibon. Saya Dan optimis. yang paling penting Nah, satu lagi nih, saya penasaran sama Chef ini, baru ingat sekarang. Tempatnya bagus, oke. Representatif lah. Ya. Ya kan warna, wah, saya setuju sama Chef Aryo. Ini tempatnya udah mengundang nih sebenarnya. Setuju. Untuk orang pengen masuk duduk gitu ya. Ya. Paling nggak itu dulu kan. Ya. Duduk. Ya. Pertanyaan yang kedua, kan orang makan minum gini. Apakah permajaan dari ruangan, interior dan sebagainya itu dibarengi juga dengan kitchennya nggak? Menyusul perawatannya. Perawatannya ya. Nggak peralatannya? Peralatan juga. Baru juga atau Peralatan baru. Tapi idealnya kan gitu ya, Iya. Chef ya? Iya Idealnya. Pak. Iya. Karena kalau ibarat kita ngebenerin kapal, bukan interior hotel kapalnya, tapi juga alat masaknya, Betul. persenjataan pelurunya itu harus bagus. Ini Nah, gitu. juga Ya, jadi untuk peralatan dan perawatan ya, peralatan dan perawatan. Sekali lagi disampaikan kemarin tadi malam juga Chef Aryo sampaikan nih gimana San kajiannya seperti apa. Nah, saya jelaskan 100% interior dan eksterior kita di ini 100%. Nah, kitchen itu bertahap, tapi untuk peralatan itu baru. Kita dari kuali rank, dari ovennya, dari
Baik benernya ya kita baru, terus woknya kita baru semuanya. Terus Dalam rencana tuh sudah ada? Sudah ada dan ya, instalasinya sedang berjalan. Kita ya saya sampaikan ya harus seperti itu memang karena kenapa? Karena kalau misalnya memang memakai peralatan yang lama, kualitas kita bicara sekali lagi kalau saya sama chef, saya megang kualitas. Produk Kaibon adalah makanan. Bagaimana makanan bisa dibuat dengan alat yang tidak bagus? Tidak proper. Ya. Jadi nggak tune in ya? Iya. Ya kan? Contohnya ini nih yang kecilnya, gelasnya nih. Ya. Ini kan jadi trademark mungkin nih. Iya. Ya, Lu kalau bisa hilang loh, bisa dibawa pulang loh. Wis, maksud iya, apa nih? jangan hilang Kayak dong. gitu dong lo. Ya ini terjadi. Inventory. Ini bisa terjadi. Lo maksudnya gue mau bawa pulang nih? Gila. Ya. Jangan Ini kayak- bisa jadi merchandise. Gue bisa nggak enak apa Sandi dong ya. Iya. WA aja San satu tuh. Tuh Gitu. lihat nih, ini ciri khas The Kaibon dan satu aja, hal yang paling kelihatan gelas. Apa cangkir atau gelas nih? Ini cangkir ya, bukan gelas sih. Buat kopi. Tipot lah, tipot. Ada namanya, Coffee The Kaibon. Kaibon. Nah, Itu Jadi jati. kalau ada pakar kesini, hati-hati, Yoi. agak menggoda nih. nah untuk tamu-tamu VIP itu bisa ditambahkan Ari Sudarsono. Oh, iya. Bisa ditambahkan laser. Iya, laser Di tanda Kaibon tangannya. khusus gelasnya Ari Sudarsono bisa. Yoi, dijual tuh, bisa merchandise tuh, mahal tuh. Mas. Bisa untuk VIP. Iya, ada royalti lah tadi nanti lah kita berikan. gitu ya? Ada. Bisa. Makanya tanda tangan dulu makanya. Kita minum dulu ya. Silakan. Enak, beda nggak rasanya? Wih gile. Ada manis-manisnya. Yang bener nih. Bener. Hah? Bener. Hah? Gelasnya sih enteng ya, enak ya. Gue Enak, kira ya. itu berat loh gelasnya. Iya. Jati. Hak perhutani asli Banten. Tuh. Ini kan melibatkan UMKM sini setempat nih. Iya, Tuh. iya. Om, Oke. kalau boleh tebak chef sama Om, Ya. kira-kira range-nya berapa dengan kayu jati? Harganya. Harganya. Satu gelas itu? Yes, sama covernya, sama underliner bawahnya. Oh ini satu set ini Satu set, harganya. kira-kira Satu berapa? setnya. Ya 125 ribu. 150, 20. Om, 150.000. kira-kira berapa? Ya sekitar 200-an ya. Nggak nyampe. Hah? 75 Kayu jati loh. 75.000 satu set 75 ribu. 75.000. Well. Dan nggak Satu boleh set. murah. dan nggak boleh murah. Nggak boleh murah kalau untuk UKM. Kita punya kelas, kita punya harga Ya, diri. itu UMKM-nya makanya saya bisa support, makanya untuk merchandise ataupun yang lain kita menghargai karena memang asli Banten itu perlu dikaji dengan pemerintah. Pengrajin ini yang perlu diperhatikan. Iya. Saya setuju, makanya saya bilang kenapa kita Kaibon PD dengan UMKM tadi sampaikan karena juga disebutkan oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri kita pariwisata dan ekonomi kreatif, kita mensupport tuh hal-hal yang kayak gitu UMKM. Nah, Ini di kayak Eropa bisa $20 nih harganya. nih. kurang lebih betul. Kalau di luar ya, di luar Coba aja kita buka bisa eBay. Tapi kalau di luar kan dia merangkap sebagai souvenir. Ya merchandise betul. Udah masuk kan Merchandise. Masuk handcraft. merchandise. Ya handcraft betul. Makanya Jadi kalau kita bisa coba. mau bawa pulang bisa. Bisa. Bayar tapi. Ya makanya kita kenalkan dahulu. Kita akan buat station ya untuk UMKM tadi Iya. yang tidak akan berbayar, pastinya juga kita akan jual nih Iya. ke seluruh. Jadi ada souvenir corner lah gitu. Ya seperti corner yang memang perlu. Karena jujur honestly saya berharap di sini juga UMKM Cilegon ataupun yang Banten ya pastinya bisa ke sini. Ayo kita buktikan kalau Banten itu juga punya UMKM yang baik gitu loh. Itu kita Oke. pikir ke sana. Nih, chef, Ya, kenapa harus hitam uniformnya? uniform sih nggak hanya hitam. Saya ada 2 uniform. Itu yang dipakai hitam. Ya, ada hitam dan putih. Kemarin habis pakai putih sih. Mungkin kalau ada warna yang lebih ya, ke putih bagus tuh putih ya. Lebih kelihatan gimana gitu. Lo itu gue tadi ngeper-ngeper juga gue. Tapi Bung Ari jangan pernah diminta buka tokunya. Karena ke dalamnya itu sebenarnya palanya lonjong. Iya benar. Konhead. Makanya dia pakai pakai Iya, pakai. toku. Iya, chef head. Gitu. Lo nggak boleh gitu. Oke, ya demikian bincang-bincang kita dengan Pak Sandi, Ya, F&B Manager, ada Chef Lucky Salim sebagai penanggung jawab untuk food and beverage di sini di tempat yang luar biasa yang namanya The Kaibon. Jangan lupa jam bukanya nih. ya. Jam berapa Pak Sandi? Kita buka 24 jam, Om. Ke Kaibon. 24 jam. Hah?
Kita nih Maksudnya coffee shop kan on coffee shop beda. service-nya? On service-nya sama. 24 Jadi jam? kita memang ada 4 period. Jadi breakfast, lunch, dinner, supper. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi Udah mulai jalan nih. sudah jalan dari kemarin jalan. pas opening saya sudah Nah, untuk Anda semua yang mau mampir, ya kan, mau singgah di The Kaibon, Cilegon, Banten, ya kan, ingat 24 jam. ya. Jadi nggak usah takut telat atau apa, 24 jam, chef standby, 24 hours sudah kayak dokter nih. 24 Timnya. jam. Oh timnya maksud saya ya timnya. Jangan chefnya. Kirain chef, chef. Nanti podcast chefnya mana nih? Gitu. Waduh gawat memang. Lagi tidur ditelepon kan nggak enak. 24 jam. Ya chefnya. Dan buat para tamu-tamu jangan ragu untuk mesen makanan yang enak di sini karena saya sudah kenal dengan Chef Lucky dan saya tahu kualitasnya. Dan kita tes kalau malam-malam lapar telepon aja. Ya resto Bisa, ya untuk bisa. bisa makan mau Bisa. burger kayak mau makanan apa pokoknya standby. Oh bisa room service ya? Bisa room Bisa. service. 24 hour juga. Jadi room service bisa, 24 jam, room service dimakan di tempat juga bisa. Bisa. 24 jam. 24 jam. Nah, harga Harga Affordable. 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 kompetitif ya? Kompetitif. Masih oke. Berani rasa, berani harga sih kalau Itu saya. dia. sih. Jadi optimisnya ke sana. Berani rasa, berani apa? Berani harga. Berani harga. Ada rupa ada harga. Ada rupa, ada harga, ada barang, ada harga. Yo, Ada harga, ada. Yang terusin. Harga lagi nih, duit lagi. Ujung-ujungnya ya. Oke, Ya. terakhir. Konsep promosinya untuk 3 unit nih, Sorosoan, Pizza dan The Kaibon nih, ada satu konsep promosi yang istilahnya apa? Sinergi. Sinergi. Sofa panas. Sinergi. Promosi. Ya. Oh, kita harus bangga dengan sofa panas dong. Aduh. Iya dong, kan katanya disampaikan sinergi. Bener dong sinergi. Benar itu. Promosi. Itu benar. Dia masa soal panas doang. Iya, banyak. Ada yang lain kan? Tapi kan kita harus mengedepankan sinergiaritas yang memang sudah ada di KSP. Krakatau Sarana Properti. Setuju nggak? Ini pantas naik jabatan ya. Iya dong. Kan harus Diplomasinya membanggakan. diplomasi gaya-gaya Krakatau. Iya, yes. Tapi tetap kita mengedukasi bahwa memang Krakatau Sarana Properti itu komplit Oke. gitu. Ya, jadi baja dan non baja ya. Dia aja non baca. Sekarang non bajanya yang kelihatannya terus menggeliat nih ya. Ya. Oke, kita hanya bisa mendoakan ya. Oh, Amin. kita support abis deh pokoknya. Amin. Kita senang teman-teman kita di sini bekerja dengan nyaman. Mudah-mudahan juga chef betah ya di sini. Oh iya. Harus dong, harus betah. Pak, sabarnya panjang, Pak. Pak, Chefnya. betul. Ini, oh Anda kenal baik ya? Udah saya bejek-bejek semalam. Udah sabar, Pak, jabat tenang aja. Nggak, kayaknya semua chef takut sama Anda deh. Siapa yang ngatak lu? Gede amat orangnya kayak gitu. Udah gitu makan nggak bayar lagi. Ya, aduh, Wah, kacau. ya. Nggak ngajak lu. Kan nonton bola semalam. Nonton bola, ya. Itu Kerja dong. apa? Nih, gitaris udah pernah makan di sini? Kalau yang dulu udah, kalau yang baru belum. Ini gue nanya yang baru, yang dulu nggak usah diomongin lagi. Nih ngomongin The Kaibon. Belum. Hah? Belum, mesti nyobain. Besok. Nanti kasih tahu teman-temannya. Lu Buat teman-teman, buat teman-teman yang penasaran sama nama Kaibon, browsing aja apa itu Kaibon. Penting membaca di Universitas Google. Wih, Kaibon. dekai. Jangan salah, bukan lem. Kaibon. IG-nya Pak. IG-nya ada IG-nya. IG-nya ada, tapi kita masih bareng dengan Royal Krakatau. Oke. Oh, jadi satu Jadi dengan jadi satu karena kan Under ini coffee construction. shopnya kan, coffee shopnya jadi Iya. memang pimpinan kami bilang kalau terlalu banyak media sosial yang kita satu-satu ada ini sendiri-sendiri kan ininya apa namanya perawatan ya maksudnya untuk maintenance-nya itu kan agak kesulitan pastinya. Oke, jadi jelasnya gini untuk Anda semua. Krakatau Sarana Properti bisnisnya termasuk non baja. Ya. Non baja itu antara lain juga kuliner. Ya. Ada restoran, The Sorosoan, ada pizza. Apa nama pizzanya? Ada suruh pizza. The Suros Pizza. Yang terakhir nih. Yang Ya. terakhir dong Om. Maksudnya yang terakhir ada per lagi. hari ini. Oh, per hari ini. Gue belum pernah ngomong, Bang. Oh iya. Yang terakhir. Karena kita ada ide lagi. Masih ada yang lain. Per hari ini itu The Kaibon. Semuanya under KSP, Krakatau Sarana Properti. Dan jangan lupa, ini merupakan bagian daripada Royal Krakatau Hotel. Setuju. Ya kan? Jadi kalau Anda ke hotel, coffee shopnya ini, Ya. The Kaibon.
Ya kan? Kalau nggak ada saya, cari aja yang ada. Siapa pasti ada sih. Oke, ada tambahan? Ya pokoknya kalau malam-malam lihat aja di pojokan yang pakai topeng koboi. Nah itu dia tuh. Nah gitu aja ya. Kayak di pojok ya. Ya nggak apa-apa, pengen aja. Pasti beriasnya di situ tuh. Bang Ari nongkrong di situ. Saya udah tahu tuh pojok-pojoknya tuh. Nah di sana. Titik-titiknya ya. Tahu udah tahu apa. Gitu ya. Nah, kita akan jadi regular guest di sini. Hebat lo, hebat. Balikin, Chef Haryo saya tahu juga Saya titiknya. juga tahu tuh di mana-mana Sofa, maksudnya. Dapur paling banyak. sofa. Tadi ada di sini mana? Biasa. Masak sendiri. Nggak berani sekarang nggak berani. Oh, sekarang nggak berani. Nggak berani. Baik-baik loh. Ikut aturan. Ada bom waktunya. Yoi. Yoi. Oke. Oke, teman-teman, saya Chef Haryo Pramu dan Bung Aris Sudarsono pamit undur diri. Jangan kemana-mana, ikuti terus Sofa Panas Instagram kita dan follow dan subscribe Facebook kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.